Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya, sahabat sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan ketentuan pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sahabat semua, sebelum saya melanjutkan, saya akan selalu menyampaikan informasi-informasi ketentuan-ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada. Baik sahabat semua, untuk pasal 173 berikut bunyi pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 1. Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU. Ayat 2. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Jadi ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. Sahabat semua, yang pertama, syarat pertama yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Ini persyaratan pertamanya. Ketentuan ini diatur dalam undang-undang tentang partai politik pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Ini berbunyi. Ayat 1, Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Ayat 2, penelitian dan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. Ayat 3, pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan keputusan Menteri paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian dan atau verifikasi. Ayat 4, keputusan Menteri mengenai pengesahan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu bunyi pasal 4. Selanjutnya sahabat semua, sebagaimana tadi yang dimaksudkan dalam ketentuan ayat 1 pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini berbunyi. Ayat 1, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Ayat 1A, partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Ayat 1B, pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Ayat 2, pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Ayat 3, akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1A harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sahabat semua, selanjutnya ketentuan sebagaimana dimaksud tadi dalam ayat 1 pasal 4 yang mengatur tentang pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 berbunyi, untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, partai politik harus mempunyai A. Akta notaris pendirian partai politik. B. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama, lambang, atau gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten yang bersangkutan. Kemudian bagian D, kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum. Kemudian E, rekening atas nama partai politik. Selanjutnya, syarat yang kedua untuk partai politik dapat menjadi peserta pemilu yaitu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Ini syarat kedua. Artinya seluruh provinsi di Indonesia itu ada kepengurusannya. Kemudian syarat ketiga, untuk bisa menjadi peserta pemilu, partai politik memiliki kepengurusan di 75% kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Jadi misalnya dalam satu provinsi ada 6 kabupaten misalnya, maka dia minimal kepengurusannya itu ada di 5 kabupaten. Kemudian yang keempat, ini syarat keempat untuk bisa menjadi peserta pemilu bagi partai politik, yaitu memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Jadi, sahabat semua, syarat keempat ini minimal 50% memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya, yang kelima, syarat kelima untuk partai politik dapat menjadi peserta pemilu, yaitu menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Syarat keenam untuk partai politik dapat menjadi peserta pemilu, yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda keanggotaan. Nah, untuk syarat ini, syarat keenam ini memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 ini bagi kabupaten yang memiliki kepengurusan ini wajib ada keanggotaan. Wajib ada keanggotaan 1.000 atau 1/1000. Sebagaimana dimaksud pada huruf C. Ini yang dimaksud huruf C adalah kepengurusan di kabupaten itu wajib ada keanggotaannya. Yang kedua, sahabat semua, berkaitan dengan keanggotaan partai politik ini juga harus kita bisa paham bersama bahwa setiap keanggotaan ini dalam melakukan pemilihan, pada saat pemilihan pemungutan suara, setiap anggota tidak menjadi wajib untuk memilih partai politik tersebut. Karena syarat keanggotaan ini hanya menjadi syarat untuk ikut sebagai peserta pemilu. Jadi partai politik ini yang memiliki keanggotaan hanya sebagai syarat untuk bisa menjadi peserta pemilu, tetapi tidak wajib untuk dipilih. Jadi keanggotaan yang ada tidak wajib memilih partai politik. Kenapa, sahabat semua? Karena kita menganut asas pemilu yang rahasia. Setiap
pemilih, baik itu menjadi keanggotaan partai politik maupun tidak, ini dijamin kerahasiaannya dalam melakukan pemilihan, pencoblosan. Apakah dia memilih partai politik sebagai anggotanya, keanggotaan partai itu atau tidak, itu kembali sepenuhnya kepada hak setiap pemilih. Dan itu tetap dijaga kerahasiaannya. Nah, ini berkaitan dengan keanggotaan partai politik. Sehingga masyarakat juga harus memahami bahwa seperti apa sebenarnya ketentuan ketika menjadi keanggotaan partai politik. Itu sahabat semua. Kemudian bagian syarat ketujuh. Syarat ketujuh partai politik untuk dapat ikut sebagai peserta pemilu, yaitu mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilu. Jadi yang dimaksud dengan kantor tetap adalah kantor yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik. Kantor tetap ini dapat berupa milik sendiri, sewa, pinjam, pakai, dan mempunyai alamat tetap. Milik sendiri yang dimaksud adalah milik partai politik yang bersangkutan. Kemudian syarat ke-8, sahabat semua, untuk bisa partai politik bisa menjadi peserta pemilu, yaitu mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Kemudian syarat ke-9, partai politik dapat ikut menjadi peserta pemilu, yaitu menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Selanjutnya sahabat semua, ketentuan pasal 173 ayat 3 diatur partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Itu sahabat semua di ayat 3. Jadi itu mungkin sahabat semua ketentuan pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bisa saya sampaikan. Demikian penyampaian di sesi ini. Saya berharap sahabat semua bisa memberikan saran, komentar, ataupun bisa menyampaikan ketentuan pasal apa yang akan kita bahas pada sesi berikutnya. Saran dan masukan dari sahabat semua sangat berguna bagi saya dalam menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan di peraturan perundang tentang pemilu maupun pilkada. Demikian sahabat semua, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.